Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat malam teman-teman. Malam Kak. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Sebentar. Ada ngelak-ngelak sedikit nggak apa. Ya. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salawat kita salam kita junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, kita ucapkan juga selamat datang di webinar Dijana Institute yang juga merupakan final perform kelas Public Speaking for Youth batch 20. Ya, benar banget. Jadi hari ini semua pengisi acaranya dari teman-teman yang sudah belajar di Public Speaking for Youth batch 20 ya. Sebentar. Oh iya Kak, kita belum kenalan nih, karena tak kenal maka kenalan dulu dong. Nah, perkenalkan, nama saya Febriatun Aksen Zakiah, bisa dipanggil Zakiah, dan rekan saya. Ya, kenalin ya, ini aku Rasmina, bisa dipanggil Kak Mia. Saya sebagai MC yang akan menemani teman-teman pada malam ini. Yang akan menemani teman-teman pada malam ini di webinar biar nggak OOTD terus, fokusnya ke USC sampai di penghujung acara nanti ya. Selanjutnya, mari kita buka dulu acara malam ini. Acara bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa dulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman. Jangan lupa semuanya yang ikut acara ini untuk tetap aktif ya. Karena nanti akan ada prize dari Dijana Institute loh. Nah, sebelum kita menuju ke acara webinarnya, kayaknya nggak ada yang kurang nih kalau kita nggak kenal langsung dengan founder Dijana Institute. Kok bisa sih menyelenggarakan acara ini dan apa tujuannya? Oke, langsung aja kita panggilkan Kak Prita HW. Silakan Kak. Mbak Irma kok kayak gitu kan? Enggak ada suara. Dibuka tuh. Ya kenapa? Cek, halo teman-teman semuanya. Halo Kak. Di sini aku mewakilkan Kak Prita selaku founder dari Dijana Institute karena malam hari ini belum bisa hadir dan join bersama teman-teman semua malam hari ini via Zoom meeting. Karena ada beberapa kendala, salah satunya memang lagi padat banget jadwal nih di Dijana Institute. Jadi beberapa jadwal bisa dialihkan ke rekannya dan termasuk saya. Jadi pesan Kak Prita nih untuk teman-teman semuanya, ya sampai lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini senang banget rasanya aku yang mewakilkan Kak Prita juga dan juga selaku trainer
di kelas Public Speaking for Youth di pertemuan ketiga insya Allah yang senang banget rasanya hari ini bisa melihat teman-teman semuanya bisa apa ya menunjukkan hasil dari beberapa kali pertemuan di kelas Public Speaking for Youth dan ya inilah hasilnya teman-teman setelah belajar menunjukkan bahwa ternyata kita bisa ya untuk memberikan penampilan yang terbaik. Bukan tentang siapa nanti yang jadi yang the best atau siapapun, tapi di sini tentang siapa yang mau berani memulai. Karena bisa aja teman-teman di sini first time atau pertama kali nih maju walaupun via online, tapi bisa menunjukkan ya kemampuan kita melalui berbicara. Dan di sini pesan Kak Prita juga semoga after class untuk teman-teman yang ikut kelas Public Speaking for Youth bisa kolaborasi dengan Dejana Institute dan teman-teman juga yang di sini mungkin ada temannya siapa ya di sini kan banyak ya pengisi acara malam hari ini yang juga sebagai peserta di kelas Public Speaking for Youth. Mungkin ada temennya Kak Zakia, Kak Mia, Yusuf, terus ada Kak Lila, Kak Irma, Kak Radifa, Kak Rati, Kak ada Lila dan Audrey juga mungkin. Nah, di sini mungkin yang mau join juga di kelas Public Speaking for Youth karena nantinya kita juga bakalan belajar seru dan pastinya kelas ini juga bisa menemukan jati diri kita sebenarnya sebagai apa dan nantinya bisa kita share lewat cara berbicara kita. Dan sekali lagi mungkin pesan dari aku nih mewakili tim dari Dejana Institute, teman-teman terus berkarya dari apa yang kita mampu dan apa yang kita bisa, dan setelahnya juga jangan lupa berkolaborasi bersama teman-teman dan juga Dejana Institute. Mungkin dari aku itu aja untuk teman-teman, keep enjoy sampai akhir acara nanti, jangan lupa banyak tanya nanti sama kakak narasumbernya karena bakalan ada giveaway atau ini ya door prize untuk teman-teman yang nanti aktif di acara webinar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Kak Nur, Kak Nung, ya. Sedikit menyampaikan pesan untuk teman-teman di sini. Semoga teman-teman juga bisa ikut join ya di public speaking selanjutnya. Nah, teman-teman udah tidak sabar ya untuk masuk ke materi tentang nggak OOTD terus, biar nggak OOTD terus fokus ke OOC yang nantinya akan disampaikan oleh dua narasumber yang biasa. Tapi sebelum kita panggilkan teman-teman moderator, kita akan memandu teman-teman moderator yang akan memandu webinar ini yaitu Kak Fatimah Zahra dan Kak Radifa. Oh iya, spill sedikit ya Kak tentang moderator pertama kita kali ini, yaitu ada Kak Fatimah Zahra yang seorang pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Situbondo dan juga pastinya di public speaking Korea batch 20. Oke, langsung aja kalau gitu kita panggilkan kepada Kak Fadra. Terima kasih banyak buat Kak Mia dan Kak Nafsa yang sudah mempersilakan saya di sini. Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk acara kali ini, kalian barengan sama aku, Irma, sebagai moderator. Ya, tentunya di sesi satu ini aku bakalan nemenin kalian ngobrol dan juga ngupas tuntas gimana sih caranya jadi pelajar yang aktif demi memanfaatkan masa mudanya jadi bekal yang berkualitas tentunya di masa yang akan datang. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang nggak kalah kece-nya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke acara inti webinar yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang pertama. Nah, sebelum kita panggil, di sini aku bakalan bacain profil singkat narasumber kita, yang merupakan pelajar dan Ketua DKM Divisi Pahsin SMAN Unggul 4 Lahat, dan juga pastinya Menti Public Speaking Youth 20.
Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sama narasumber kita yang pertama? Atau mungkin ada yang udah kenal? Oke, langsung aja kita panggil Kak Muhammad Yusuf Muda. Ya, terima kasih Irma telah mendengarkan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Gimana nih? Sehat nggak teman-teman semua? Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun sedikit agak batuk, tapi insya Allah bisa mengikuti kegiatan pada malam ini. Gimana nih kesan pertama Kak Yusuf jadi narasumber di webinar kita kali ini Kak? Ya, saya jujur, first time ditunjuk sebagai narasumber, dan baru kali ini saya ngikutin acara kegiatan online. Semoga bisa. Teman-teman, ini dia Kak Yusuf yang bakal menemani webinar sesi tanya jawab dengan tema generasi muda masa depan bangsa. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Yusuf? Oke, teman-teman, jadi pada malam hari ini saya akan membagikan inspirasi saya atau pengalaman hidup saya, dan saya akan membawakan bertema generasi muda masa depan bangsa. Ini biodata saya. Saya sebagai pelajar di SMA Negeri 4 Lahat. Saya lahir di Kota Palembang dan tinggal di Kabupaten Lahat. Sebelumnya nih, teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih pemuda menurut kalian? Yang mau komen, silakan komen di kolom chat. Dan saya ingin bertanya langsung kepada Zahra. Zahra, menurut Zahra, bagaimana pemuda di mata Kak Zahra? Atau teman-teman yang lain juga boleh. Jadi, pemuda itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendudukan Warga Negara Indonesia yang berumur 16 sampai 30 tahun. Jadi, menurut undang-undang sudah dijelas bahwa setiap warga negara yang berumur 16 sampai 30 tahun merupakan termasuk dalam kategori pemuda. Kenapa pemuda sangat berperan dalam bangsa? Tidak usah bangsa deh, jauh-jauh. Jadi pemuda ini merupakan ya indikator indikator gimana ya? Keberhasilan suatu keluarga lah. Karena kenapa? Di suatu keluarga itu pasti anak-anaknya yang bakal dicet-cet akan menjadi terus dari keluarga itu tersendiri. Karena kenapa? Pada umur-umur 16 sampai 30 tahun. Itu adalah masa-masa gemilangnya seorang. Masa-masanya aktif dalam berpikir kritis, dan masa depan akan ditentukan oleh generasi muda yang akan ganti generasi sebelumnya. Ya, lantas kenapa pemuda menjadi peran aktif dalam kemajuan bangsa ataupun keluarga-keluarga? Karena banyak sekali indikator atau pembanding. Karena pemuda itu bisa disangkut pautkan kayak gimana ya, misalnya dalam keluarga ini pasti siapa sih anak pamannya, siapa siapa sih yang jadi patokan di keluarga tersebut. Karena kenapa? Ya, keberhasilan keluarga atau negara ya dari keberhasilan orang tuanya mendidik anak-anaknya. Karena kenapa? Jujur, saya sebagai anak pertama ya, anak pertama di antara adik-adik saya yang ketiga beradik, jadi saya ada 4 beradik. Jadi kenapa sangat-sangat penting
bagi kita sebagai pemuda untuk pemuda-pemuda baik. Nah ya, kita menjadi ujung tombak dari keberhasilan dan respect mana-mana. Jangan sampai kita mengecewakan karena kita pemuda adalah next generation. Banyak pemuda-pemuda yang terjeruk bahkan tak menyadari potensinya yang ada di dirinya. Karena kenapa? Banyak pemuda yang terjerumus dalam liar, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas dan lain-lain. Karena kenapa? Ya, karena itu karena sifatnya yang memang naluriah dia karena kita manusia kita kesalahan maupun salah. Nah, karena kenapa kita tidak bisa saya pribadi tidak bisa menyalahkan gimana ya faktor linknya atau warganya kurang-kurang ikan atau kena rata-rata kena kena remaja pemuda ya disebabkan oleh kemauan hawa nafsu dia sendiri bukan karena lingkungan memang lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Tetapi kita sebagai pribadi yang baik harus bisa mendapatkan posisi kita menjadi yang lebih baik. Tidak terjerumus dan hal-hal yang negatif. Seperti di contoh ini, seperti yang digambar ada balap liar, kriminal, narkoba, dan lain-lain. Ya, itu semua sifat emang naluri dari manusia. Karena kenapa? Manusia ini apalagi pemuda ini butuh dorongan, butuh gimana ya? Dia harus menggali potensi lebih dalam dan kita kembangkan. Kita tidak menyadari bahwa potensi di tubuh kita ini, di kepribadian kita ini sangat besar, namun tidak ada yang bisa menyadarinya. Apa kita harus dipacu sama orang lain atau harus ada bimbingan atau dari diri kita menyadari bahwasanya kita bisa menjadi lebih baik. Ya, kita harus mengoptimalkan bagi diri sendiri khususnya para pelajar. Ya, karena kenapa ya banyak kegiatan tertib yang ada di sekolah yang tidak kita sadarin bahwa bahwasanya kegiatan ini sangat membangun karakter kita sebagai pelajar atau pemuda yang mungkin kita katakan buat apa sih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, buat apa sih ketua kelas, apa sebagai kepemimpinan segala macam. Ya, mungkin buat kita sekarang sebagai pemuda nih ya emang emang lagi tingkat-tingkatnya wajar-wajarnya saja ya kayak rasa ada rasa jengkel, rasa penasaran, rasa bosan atau rasa ingin dua tinggi sehingga menyampaikan apa yang penting bagi kita dan kita lebih memilih hal-hal yang tidak penting untuk kedepannya seperti dalam kegiatan di SMA ya contohnya di kegiatan PMR. Ya, mungkin di sini awal-awal ini memang banyak kegiatan orang yang mengikuti ketika PMR. Namun lambat laun berkurang setingkat kepemimpinannya. Karena ya, banyak orang-orang yang merasa bosan atau merasa tidak pede, bukan fashionnya segala macam. Menurut saya memang fashion dalam dalam apa ya berkarakter itu memang penting, tapi kita harus menyampaikan ego itu untuk masa depan kita sendiri. Ya. Kita tidak menyadari bahwasanya dengan kita belajar cara ketiga, cara merawat orang, cara kita harus menolong sesama, walaupun tidak secara langsung saja dalam kegiatan PMR, tapi kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa kegiatan yang harus kita pertama pertolongan pada kecelakaan. Jadi kita itu belajarlah dari hal yang tidak kita pelajari secara langsung. Dalam kegiatan-kegiatan ekskul banyak sekali kegiatan yang tidak diajarkan oleh pihak sekolah, namun kita bisa mengambil atau memetik sendiri dari apa yang kita pelajari yang secara tidak langsung diajar dan tidak diajari oleh sekolah. Seperti di sampingnya ada foto tentang baris, TB atau skip. Ya mungkin ya di sebagian orang buat apa sih panas-panasan? Buat apa sih baris-baris? Buat apa sih eh dapat kayak sok keren lah ya mungkin di mata orang-orang ya, tapi menurut saya pribadi kita harus menggali potensi kita sendiri supaya kita tahu sampai mana batas maksimum kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Lalu kegiatan sekolah ini juga banyak menggali-gali hal-hal yang baru, menggali hal yang positif supaya kita tidak terjerumus atau
tergoda dengan hasutan teman-teman yang mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Seperti di kegiatan paskib kita diajarkan tentang sih segala macam. Mungkin kita sebagai gimana ya, banyak teman-teman kita ketika pemilihan ketua kelas atau pemimpin dalam suatu kelompok pasti saling mengoper, mengasih gimana ya, mengasih beban yang menganggap itu tuh beban. Padahal itu tuh adalah suatu tugas yang wajib dan suatu anggapan tersendiri buat seorang yang menerima beban tersebut atau tugas. Ya, karena mungkin memang mata orang ketua atau pemimpin dalam suatu kelompok kelas banyak menganggap buat apa sih jadi ketua kelas, buat apa sih jadi pemimpin kok, ya ujung-ujungnya paling kan cuma ngembaliin buku, baris-baris cuma baris orang, cuma memerintah atau dipilih guru. Tapi kita tidak tahu bahwasanya dalam kegiatan tersebut kita bisa mengambil sisi positifnya. Kita belajar cara kepemimpinan, kita bagaimana cara menghargai dan dihargai oleh orang lain, bagaimana kita cara untuk dapatkan simpati atau hati seseorang supaya mereka ingin mendengarkan kita, ingin mendengarkan aspirasi aspirasi kita supaya kita merasa dihargai. Banyak pokoknya pengalaman hal-hal positif di sekolah, namun banyak pemuda-pemuda khususnya kita sebagai pelajar yang tidak menyadari potensi yang didapatkan. Dan salah satu kontribusi saya di sekolah yaitu sebagai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi di Dewan Kemakmuran Masjid ini, atau saya pribadi sebagai ketua tahsin, saya lebih gimana ya, lebih tahu cara dan paham memberikan karakter seseorang. Jujur saya awalnya bingung bagaimana cara menyampaikan apa benak di pikiran saya dengan belajar public speaking ini bisa membantu saya, dan dengan bergabungnya saya dengan apa bergabungnya saya di organisasi-organisasi sosial seperti ini, saya lebih bisa menyalurkan kayak aspirasi saya, pendapat saya, tenaga saya, dan apa yang bisa saya sampaikan maka akan saya sampaikan. Banyak orang di luar sana yang pintar, memiliki banyak ilmu, namun hal tidak bisa menyampaikan ilmu ini kepada banyak orang. Itu yang harus kita pelajarin. Itulah gunanya pentingnya kita gabung dan aktif sebagai pemuda di bidang sosial. Karena kenapa? Banyak sekali pemuda yang aktif, pintar, kreatif, namun tidak bisa berbicara. Banyak orang yang memiliki banyak ide namun tidak banyak menyampaikan. Bahkan ketika kita ngomong saja bisa menyinggung hati dan perasaan seseorang. Jadi kita harus pentingnya belajar public speaking ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu ya dengan kita bergabung ya, di kegiatan sosial, dengan kita belajar yang ngomong, bukan asal ngomong ya, belajar ngomong untuk didengar, bukan ngomong untuk yang sekedar ngomong doang seperti peribahasa kosong kosong nyaring bunyinya. Tapi kita harus membicarakan apa ya gimana ya, maksudnya kita harus punya pembicaraan yang berbobot, yang berdaging, menjadi pemuda yang cuma bisa ngomong, yang bisa merosting tapi tidak bisa memberi apa yang bagus untuk kedepannya. Kita sebagai pemuda harus mencontohkan bahwasanya kita tuh layak untuk menggantikan generasi sebelumnya. Karena kenapa? Banyak sekali apa ya, pemuda nih zaman sekarang ya, banyak pemuda ini yang merasa sombong karena privilege atau dari kekayaan keluarganya atau dari ayahnya. Jadi ada sifat sombong. Kan gua kan ada uang, tidak semuanya uang itu bisa membantu kita. Karena kenapa? Ilmu ilmu sosial itu tidak bisa didapatkan dengan cara membaca atau mempelajarinya di di apa ya di layar. Jadi kita harus pelajari ilmu sosial dan berbicara secara langsung dengan mempraktekkan yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, awalnya grogi menjadi tidak grogi, walaupun
gimana ya, tidak ada perkembangan pesat, tetapi ada perkembangan kecil, tetapi pasti menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini juga ada salah satu contoh saya di luar kegiatan sekolah, yaitu di acara Jumat Sedekah Jilid 9. Ini adalah kegiatan di acara apa ya, Ramadan berbagi, berkreasi dan belajar bersama anak yatim piatu dan hafiz Quran yang diselenggarakan oleh Jumat Sedekah pada bulan Ramadan. Di sini saya sebagai ketua pelaksana. Jadi ini juga jujur ini adalah pengalaman pertama saya sebagai ketua pelaksana. Saya di situ tuh awalnya kaget karena ini kan kegiatan sosial di luar kegiatan sekolah di lembaga sosial. Ya, banyak banyak orang yang lebih tua dari saya, ada yang lebih senior dari saya. Jadi, sangat penting dalam kita menjaga lisan, perbuatan, dan perkataan kita. Ya, karena kenapa? Di sosial, di apa ya, di luar kegiatan sekolah maupun ya di hal masyarakat umum lah ya, banyak orang yang kita tidak tahu bagaimana karakteristik mereka, bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana cara mereka menghargai kita dan kita menghargai mereka, cara berbalik ini. Jadi tidak bisa kita sama-sama orang itu dengan kepribadian kita. Jangan kita tinggikan ego kita untuk supaya orang bisa memahami kita. Tapi kan ego kita supaya orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Bukan karena ego, tapi kita menyampaikan untuk kebaikan. Ya, banyak juga manfaat-manfaat manfaat skill seperti communication skill, kita berbicara secara langsung ya. Jadi banyak pemuda sekarang nih, khususnya ya generasi sekarang ya, yang bingung cara ngomong ya. Gimana sih ya, kita nggak usah jauh-jauh deh cara mengungkapin perasaan kita atau mengungkap kesalahan kita kepada orang lain. Itu aja kita suka bingung gimana cara mengungkapkannya. Jadi dengan belajar berbicara atau aktif dalam kegiatan sosial, maka kita akan mendapatkan communication skill yang bisa didapatkan oleh semua buku. Kita harus belajar dan terjun langsung dalam kegiatan sosial. Ada juga digital itu ya banyak juga di sekarang ini digital itu ya sangat berguna. Jadi digital ini sangat berguna sekali bagi kita dan sangat berbahaya bagi kita. Karena kenapa? Di media sosial ini, di jaringan digital, banyak sekali orang yang penasaran. Karena ya dengan di zaman yang modern sekarang ini, kita mengakses internet atau teleponan atau meng-search dalam berita atau video-video sangat mudah. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini dengan baik. Seperti kata saya di awal tadi, kenakalan remaja disebabkan oleh remaja itu sendiri. Karena kenapa? Ya, dengan rasa penasaran yang tinggi, maka kita tidak segan-segan untuk mencoba-coba. Dengan kita mempunyai landasan atau keimanan yang kukuh, yang teguh, maka kita bisa untuk menyaring mana yang benar maupun yang salah. Ya, juga ada juga public speaking, bagaimana kita cara menyampaikan aspirasi kita sebagai pelajar. Banyak kita nggak usah jauh deh. Saya sebagai tadi ada jengkel pada generasi sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh seperti kita ke masjid lah ya. Rata-rata atau di masjid atau di organisasi lain yang bukan pom-pom, tetapi generasi sebelumnya atau yang tua atau yang dihormati. Karena kenapa ya, tua tersebut atau yang lebih tua dari kita menganggap kita ini belum matang, masih ingusan lah ya, dalam artiannya ya kita tidak bisa menunjukkan saja kita bisa kepada generasi sebelumnya, ya karena kita ya dipandang remeh sama mereka. Jadi kita tuh harus bisa membuktikan bahwasanya kita tuh bisa berprestasi, bisa melalui lomba, dari karir, dari public speaking secara langsung. Mungkin kita awalnya dipandang remeh oleh orang-orang. Karena kenapa? Ya, abah bacot. Ini doang, ini buat apa sih public speaking? Buat apa sih
belajar ngomong, tinggal ngomong. Itu juga jujur saya awalnya juga menganggap remeh public speaking ya, karena kenapa ya, saya pikir public speaking itu cuma ngomong segala macam, tapi seperti di Jana Institute ini saya belajar maksudnya public speaking ini penting buat kedepannya, karena kenapa, karena kita ini sebagai pemuda ini harus berkembang, berpikir kritis. Kita ini ide sangat banyak. Kita banyak pikiran yang kita kembangkan dari kita. Tapi kita bingung cara menyampaikannya. Bagaimana cara kita menyalurkan pendapat-pendapat kita. Bagaimana cara kita didengar, dihargai oleh orang lain. Karena kenapa? Ya karena kita aja kita ngomong ya, nggak usah ngomong ya. Dari tingkah laku kita aja, dari tingkah kita kita kayak 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 belum mateng lah ya. Dilihat dari penampilan aja kita kayak, ih siapa sih dia, anak masih kecil juga, masih muda, sok tengil ngatur-ngatur. Itulah yang digunakan kita sebagai pemuda, apa ya, karisma kita. Nah, karena kita sebagai pemuda yang bisa tentunya berbicara saja. Ya, ini sedikit tips and tricks dari saya biar kita bisa mengoptimalisasikan studi dan karya dengan cara memperbanyak membaca buku ya. Karena sebelum kita belajar atau aktif langsung terjun di public speaking, kita harus membaca atau mencari sumber-sumber yang positif. Karena kenapa? Supaya kita tidak belibet dalam berbicara, supaya kita tidak bisa, apa ya, tidak kekurangan materi. Jujur orang itu tuh bingung berbicara atau ngomong itu ya karena banyak apa-apa, banyak ide tapi banyak kosakata yang belum kita pahami ya, tidak pelajari. Cara membaca buku kita bisa memahami apa-apa yang belum kita pelajari tapi kita pelajari dalam buku. Kita tidak usah berkeliling dunia, cukup membaca buku kita bisa mengelilingi dunia, menggunakan dan memanfaatkan internet yang baik seperti kata saya tadi. Ya, dengan internet ini banyak hal positif dan negatif, dan itulah yang bisa menyaksinya sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun, orang tua atau teman dan keluarga hanya menggiring kita atau melarang kita, tapi yang melani semua adalah kita. Jadi hanya memberi dan melarang diri kita sendiri adalah kita sendiri. Percuma orang lain mengatakan kamu lagi mau diruqyah gimana, atau secara Islam diruqyah atau mau kesembuhan orang atau keburukan orang dicegah dengan cara diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma mensupport supaya menjadi lebih baik. Makanya dari yang kita harus membuang atau menjauhi hal-hal negatif dan dekatkan diri kita ke dalam hal-hal yang positif, mengikuti kegiatan positif, mengikuti organisasi sekolah, mengikuti hal-hal kegiatan sosial di luar sekolah atau di masyarakat umum. Tidak usah di sosial, kita membantu rangsang kita itu sudah termasuk dalam nilai-nilai positif dalam mengoptimalkan studi kita atau mengembangkan kita, rasa empati kita orang-orang lain, dan harus terbuka, tertarik terhadap hal yang baru dengan kita mempelajari hal yang baru dan aktif kreatif, kita mendapatkan hal-hal baru, kita mendapat kenal referensi yang baru, kita mendapatkan mungkin jodoh ya, si pemuda mungkin kita juga butuh tamping. Jadi kita harus menjadi lebih baik supaya menjadi terbaik di antara yang baik. Teman-teman semuanya ada pertanyaan nih, apa namanya, buat kalian yang berdebat, silakan bertanya. Silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau ada yang kurang paham atau mungkin punya kasus-kasus yang bisa ditanyakan pada Kak Yusuf, boleh tanya langsung atau chat di kolom komentar.
Oke, teman-teman jadi bisa silakan komen atau tanya langsung kepada saya Bati. Oke, Jadi jadi tadi teman-teman. yang dimaksud sama Kak Yusuf sendiri, pemuda itu Ya. kita kan ya, yang Iya, punya semangat tinggi, mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi diri kita agar bisa mempengaruhi hal-hal positif di sekitar kita. ya. Aku punya pertanyaan nih Kak, gimana sih menurut Kakak fenomena remaja yang ada kan, yang kayak fokus banget nih sama stylishnya, tapi jadinya menyengam, apa ya, Apa? apa ya, jadi mengabaikan studi dan karirnya gitu loh. Atau mungkin kita Apa? bisa menjalankan kedua-duanya bersamaan. Kayak misalnya kita ini bisa stylish, fisiknya oke, tapi juga otaknya juga berkembang gitu loh. Gimana nih Kak menurut Kakak? Bisa diulangi lagi soalnya putus-putus. Kedengaran. Iya, soalnya jaringannya agak aneh. Ya, di sini lagi hujan soalnya. Maaf, maaf. Jadi gimana nih Kak, menurut Kak Yusuf, fenomena remaja zaman sekarang yang kayak lebih mentingin outfit daripada tadi dan karirnya. Atau mungkin menurut Kak Yusuf, sebenarnya stylish terus kayak ngembangin potensi itu bisa dijalankan dua-duanya. Menurut Kak Yusuf gimana? Jadi menurut saya ya, banyak pemuda sekarang lebih mementingkan outfit atau apa egonya bisa dikatakan itu ego yang emang wajar bagi banyak, tapi kedepannya pasti mereka akan menyesal atau ketika kuliah atau mau masuk di masa-masa bisnis remaja kan kita memikir cepat bukan karena kita wah ini outfit gue udah bagus nih kira-kira ya apa percuma orang ini gini apa gimana jadi percuma orang-orang ganti putih tapi dalam ngomong kayak nyemek gitu ya kayak bingung cara ngomong penyampaian dia apa dia kan orang yang outfitnya biasa aja sederhana nggak apa biasa aja penampilan tapi dia memiliki karisma atau sebagai lelaki khusus lelaki ya kan banyak orang yang kita lelaki yang tegah tapi ya dipanggil ke depan atau ngomong karena langsung memiliki mental yang cemen atau mental lemah kalau kata orang itu cacat mental lah ya. Jadi kita tuh sebagai generasi muda sebagai pelajar ya kita harus mengembangkan apa yang dari diri kita bukan apa yang ada di diri orang lain tapi mengembangkan fokus kepada diri kita. Kita tidak usah mementingkan outfit kita memang outfit ini merupakan apa pede-pedean kita lah dengan kita pede ya masa pede penampilan aja tapi ketika disuruh ngomong kita bingung belibet cara ngomongnya gimana. Jadi menurut saya baik diimbangi tetapi kalau misalnya tidak bisa diimbangi tapi kita memiliki karisma atau apa yang bisa diungguli dari sifatnya karena dengan outfit atau baju pakaian kita bisa membelinya dengan uang tapi dengan ilmu sosial khususnya public speaking kita tidak bisa dapatkan dengan uang tetapi dengan cara kita terjun langsung secara aktif di bidang sosial karena ilmu sosial kita tidak bisa dibeli uang tetapi dibeli pengalaman kita sendiri. Nah, Kak Yusuf, ini ada nih, ada yang mau bertanya dari Nyimas Rina. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara remaja agar tidak terbawa arus negatif di era digital ini? Sekarang kan banyak tuh channel-channel yang nggak bermanfaat. Mungkin menurut Kak Yusuf ada solusi atau gimana? Oke. Jadi memang diakses dari internet kita sekarang ya khususnya di zaman sekarang ini sangat banyak sekali berita hoax atau berita yang menyimpang yang lebih arah 18 plus atau yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak seperti kita. Ya jujur, walau sudah ada tugas dari pemerintah yaitu Kominfo untuk memblok situs-situs tersebut,
tidak bisa kita pikirin bagaimana caranya pemerintah tidak bisa menutupi kesalahan yang memang tidak bisa diilangi. Kesalahan itu dibuat oleh mereka sendiri yang penasaran dengan bagaimana caranya. Ya, gimana sih caranya? Ya wajar aja sih, kayak ini jujur kayaknya bisa nih, gampang banget sebetulnya dari kita lebih menantang segala segala macam, tapi kita harus memikirkan dampak negatifnya. Dengan kita memiliki pemikiran luas, kita tuh harus memikirkan apa yang jadi intinya itu bukan di orang lain, tapi di diri kita sendiri. Jadi kita lakukan sesuatu itu apa konsekuensi terburuk ya, dan apa konsekuensi terbaik kita. Jadi jangan sampai kita mementingkan itu kita, tapi kita merusak masa depan kita sebagai generasi, sebagai pelajar. Karena disitulah pentingnya keimanan, bukan hanya keimanan Muslim saja, tapi bagaimana pentingnya ibadah, iman masing-masing terhadap Tuhan namanya masing-masing. Mungkin di sini ada juga yang selain Islam, mohon maaf, seperti nonis segala macam. Itulah pentingnya iman. Karena kenapa? Setiap agama mengajarkan kebaikan. Setiap orang tua mengajarkan kita kebaikan. Nah, jujur, Nal itu bukan disebabkan oleh lingkungan, bukan. Memang lingkungan mempengaruhi akalan kita atau sebagai remaja. Memang umur segini kita wajar penasaran hal-hal yang baru yang mentang yang belum pernah kita lakukan. Tetapi dengan kita memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki ketakutan yang tinggi, maka insya Allah kita bisa menjauhi hal-hal tersebut dengan kita menurunkan rasa penasaran yang Nah, Kak, ada nih, ya. Kak itu ada nih Ya. satu pertanyaan lagi. Kan kita kuotanya 2 pertanyaan ya. Jadi Ya. aku batasi ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang terakhir itu kayak gini. Kan dari Purienda Oktayasari. Kan anak muda zaman sekarang banyak tuh yang pacaran. Menurut Kak Yusuf itu bagaimana? Secara kan di berita-berita sekarang banyak banget anak muda yang terjerumus pergaulan bebas. Bahkan anak SD juga ya ikut-ikut pacaran gitu, Kak. Jadi menurut Kak Yusuf gimana? Jadi disitulah tinggal rasa kepedulian kita terhadap diri sendiri. Nah, ya kita nakal itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, mungkin bisa merugikan orang lain, merugikan keluarga kita, merugikan orang. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang memulai maksiat ya dalam pacaran. Pacar cuma seneng doang loh, nggak mungkin ngapain dengan awal cuma kita ada dasar ini yang awalnya cuma say hi, telepon, lanjut ke mulai pegangan tangan, lanjut ke gapi yang lain dan segala macam, dan bisa menjerumuskan kita kepada hal yang Kayak negatif. gitu. Karena orang-orang yang melakukan hal-hal negatif karena penasnya yang tinggi, bukan karena dia sudah nyoba, sudah coba, teman gue udah nyoba semua, masa gue belum. Ya mungkin itu adalah cobaan kita sendiri sebagai bagaimana manusia yang jauh aku salah. Jadi tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa juga menyalahkan, kita bisa menyalahkan diri kita karena kesalahan oleh kita sendiri di atas kemauan kita sendiri. Memang ada alasan untuk kita menyalahkan orang lain, tetapi juga kita bisa menyalahkan diri kita sendiri karena kita bisa menolak ajakan orang-orang tersebut. Ya dari saya makasih. Makasih banyak buat Kak Yusuf atas materinya yang sangat berdaging, dan buat aku mungkin sama teman-teman termotivasi nih buat jadi remaja atau pemuda yang lebih produktif. Nah,
Gak terasa ya teman-teman, sesi pertama kita udah selesai. Aku, Irma, selaku moderator, pamit undur diri, dan aku kembalikan lagi ke MC. Baik, Kak. Nah, bagaimana teman sharing dari Kak Yusuf sama Kak Yusuf yang dipandu oleh Kak Fatimatul Zahra? Ceritanya bagus ya, menarik. Pasti dong ya, seru dan menarik ya. Ya teman-teman, acara selanjutnya yaitu acara voice over yang akan ditampilkan oleh Alila. Nah, kepada Alila saya persilahkan. Ini langsung dibaca ya, Kak? Iya, bisa. Oke. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Nama saya eh, nama saya Alila. Saya dari Malang. Saya pelajar kelas 6 SD. Dan kali ini saya ditugaskan sebagai voice over iklan. Ngerasa kurang pede kalau ngomong di depan umum. Atau suka nervous diminta maju ke depan kelas. Tenang, Besti.
Kamu bisa ngatasin semua itu dengan ikutan kelas Public Speaking for Youth dari The Jannah Institute. Apa aja sih yang dipelajarin, Kak? Kamu akan dapetin materi mulai menemukan kekuatan diri, detox ketakutan dalam public speaking, dan tips powerful public speaking. Lalu berlatih intonasi dan artikulasi, berani di depan kamera, sampai tips buat jadi MC, moderator, dan speaker loh. Nggak cuma itu, kamu juga ditantang untuk bikin podcast, vlog, live Instagram, dan tampil di webinar. Seru banget. Kamu bakal dilatih oleh mentor-mentor hebat dan berpengalaman selama 4 kali pertemuan plus 1 kali final perform berupa webinar. Dan pastinya dari semua materi dan praktik yang didapat, kamu udah punya bekal buat punya skill. Public speakingnya nggak kaleng-kaleng loh. Oh iya, karena kelasnya hybrid mode online dan offline jalan bareng. Jadi buat kamu yang di luar Jember, bisa ikutan juga loh. Meski kelasnya hybrid, tapi perhatiannya dijamin full, kayak berasa di kelas. Cus langsung daftar aja di link bit.ly atau PSY21 ya. Atau klik link di bio Public Speaking Yacht biar bisa chat sama Kak Min. Seatnya semakin menipis, buruan daftar gih. Nah, itu tadi penampilan voice over dari Alila. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Alila atas penampilannya. Nah, nggak sampai di sini aja loh sharing session kita ada yang dari Kak Yusuf dan Kak Fatimah Zahra, karena masih ada narasumber berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik ya. Tapi sebelum itu, kita foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman diharapkan yang bisa menyalakan kamera untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, yuk teman-teman boleh open kamera ya. Ini kamera saya bermasalah. Ya, biar di sini aku bantu screenshot. Ya, monggo yang lainnya masih ditunggu nih, ada Kak Ayunda, Kak Dia, terus ini juga ada Kak Nyimas, Purenda Oktas, ada Bunda Fitria, terus Bunda Dia juga, Gazi, Kak Armalinda baru join, ada Kak Miku Nakono. Ya, boleh yuk sambil ditunggu. Yang pertama, diktat Jela bisa digunakan oleh sebagian orang untuk berhubungan dengan makhluk halus di alam berbeda. Bisa dilanjut, baiknya masyarakat itu pada di mana Jela digunakan oleh penjahat untuk memata-matai dan mencari alam. Nah, saat orang tuanya meninggalkan sendiri, para penjahat akan menculik anak. Oke, siap ya teman-teman. Kita foto 1, 2, 3, cheese. Ya, boleh ganti gaya. Satu kali lagi, 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you. Ya, terima kasih Kak. Nah, dan untuk sharing session yang kedua ini kita akan dipandu oleh Kak Radifa Verve. Nah, aku kenalin sedikit ya profilnya Kak Radifa. Kak Radifa ini seorang mahasiswi sastra Inggris di Universitas Negeri Jember. Dan pastinya juga beliau adalah mentee Public Speaking Youth 20. Nah, oke langsung aja kita panggilkan Kak Radifa. Silakan Kak.
Terima kasih banyak dan Kak Zaya sudah mempersilahkan saya di sini. Suaranya jelas ya, Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke, makasih. Sebenarnya Assalamualaikum. Eh, Gimana kabarnya nih hari ini? Kenalan dulu nih. Aku Radifa yang moderator untuk webinar yang kedua dengan narasumber baru kita. Oke, langsung saja ke acara webinar yang kedua yang akan ditemani bersama narasumber kita yang baru. Nah, sebelum kita panggil di sini, aku mau bacakan profil singkat dari narasumber kita. Beliau ini merupakan mahasiswa PPG atau Program Pendidikan Guru gelombang 1 tahun 2023. Nah, kebetulan juga kakak ini merupakan salah satu peserta Public Speaking Youth Batch 20. Kira-kira ada yang tahu nggak dengan siapa kita akan bincang-bincang malam ini? Karena kalian pasti juga udah penasaran nih, kita panggil dulu aja ya Kak narasumbernya. Kak narasumber, apakah sudah di Zoom? Halo, sudah Kak Radifa. Suaraku Oke. terdengar jelas nggak ya? Oh, Jelas, jelas. Kak, jelas. Kak, jelas. Alhamdulillah. Jadi Kak Rati yang akan jadi Kak Rati ini akan jadi berkita yang kedua dengan tema biar nggak OOTD terus, fokus OOST, Optimize Our Study and Career. Jadi silahkan kepada Kak Rati, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Kak Radifa. Udah terlihat belum nih PPT yang aku share nih? Bisa jawab di obrolan boleh? Kelihatan, Kak, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Jadi mungkin saya akan kenalan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rati Elvia Valda dan saya akan menjelaskan atau sedikit membagi cerita saya tentang optimalisasi kuliah untuk karir agar tidak fokus sama OOTD aja tapi juga OSC seperti itu. Profil singkat dari saya. Wah ini gambarnya kurang mendukung ya, tapi ini yang penting 2015 sampai 2015 saya sekolah di SMA 1 Jember di jurusan IPS. Kemudian pada 2015 sampai 2022 saya berkuliah di Universitas Negeri Malang dan selanjutnya tahun 2003 sampai sekarang saya berkuliah di Universitas Jember. Jadi hitungannya kayak udah 2 kali kuliah lah ya. Dan jangan dihitung-hitung kira-kira saya usianya berapa. Jadi kita seumuran aja kayak gitu kan rasanya ya. Mau yang sama Alila yang kelas 6 SD seumuran aja, yang penting kita deket lah rasanya ya, nggak usah jauh-jauh umurnya seperti itu. Jadi gini, di kuliah selama 2 kali ini yang penting itu emang paling fokus tuh sebenarnya buat kuliah kan, tapi tahu nggak sih selain kuliah tuh ada tahu yang lebih penting, nggak lebih penting sih, lebih bermanfaat lagi kalau waktunya digunakan untuk mengikuti organisasi-organisasi. Seperti misalnya apapun yang kalian mau, minat bakat kalian, atau sesuatu yang kalian itu suka banget, kayak semangat banget ngerjainnya, kayak gitu. Kalau kalau Radifa ikut organisasi apa ya kalau di kampus? Radifa, moderator saya. Bisa dengar suara saya? Bisa Kak. Kebetulan ikut Iya, itu kayak HP-nya dari Prodi. oh, bagus itu Kak. Kalau Kak Alifa ini Icis, apa ini kok Icis? Saya taunya Ria Ricis. Kalau Icis saya nggak tahu nih. Wah, Diva keren ya. Berarti ikut ini ya, semacam himpunan mahasiswa gitu nggak sih? Oh, pada di UIN aja. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, lanjut Iya, nih. tapi tidak sebagai pengurus
Inti. Oh, nggak apa-apa. Jadi anggota pun juga nggak apa-apa. Yang penting ikut organisasi. Oke. Jadi gini, saya mau cerita. Oh ini bentar. Saya organisasi yang fokus ngembangin prestasi bidang keislaman. Oh, Masya Allah, Kak Alifa. Jadi ikut seperti itu ya, di bidang keagama yang ada bahasa Arabnya kayak gitulah intinya ya. Oke, jadi gini, saya mau cerita tentang organisasi perkuliahan yang saya ikuti. Ada 3 hal nih yang saya ikuti, yaitu pertama menjadi relawan, yang kedua mementaskan pertunjukan, dan yang ketiga adalah berkumpul dengan mahasiswa dari daerah yang sama. Menjadi relawan menurut itu penting karena siswa yang disabilitas seperti itu. Jadi saya membantu mereka untuk ke kelasnya yang misalnya tunanetra seperti itu, atau yang mungkin keterbatasan dalam mendengar. Saya akan membantu menuliskan catatannya seperti itu. Yang kedua, metode pertunjukan. Pertunjukan ini karena ini sih karena saya juga anak teater dulunya ya di saat SMA. Makasih ya Kalifa. Saya jadi suka mementaskan segala sesuatu, suka acting rasanya ya, tapi nggak jadi artis juga sih, kayaknya berlebihan rasanya. Jadi dan ketiga, organisasi berkumpul dengan mahasiswa dari daerah yang sama. Jadi ceritanya, saya kan yang S1-nya kuliah di Malang. Pas kuliah di Malang nih, kok saya rasanya agak asing nih sama Malang ini seperti apa. Jadi karena keasingan itu, saya mencari teman-teman yang sama nih dari Jembernya. Jadi kita punya satu visi yang sama untuk lulus sama-sama dan juga kembali ke daerah masing-masing seperti saat ini. Kayak gitu. Nah, kenapa sih aku harus organisasi? Kenapa sih apa ya organisasi yang saya ikut itu bermacam-macam rasanya gitu kok. Kayak kenapa nggak satu aja sih Kak? Kenapa harus ada 3 bahkan tadi yang saya ikutin? Ini alasannya. Yang pertama, mengasah kemampuan. Ini bahkan nggak saya tulis tulisannya kemampuan apa aja. Karena sebanyak itu kemampuannya. Kayak kemampuan komunikasi atau public speaking ya, seperti ini public speaking for youth di The Jana Institute. Ada juga mengasah kemampuan dalam membangun sebuah relasi pertemanan. Tuh, nomor 2 tuh, menambah relasi pertemanan. Jadi, mengasah kemampuan tuh juga, apa ya, semua hal bisa dilakukan di organisasi. Misalnya kalau di kelas kamu nggak dapat kesempatan itu, insya Allah di organisasi kamu dapat kesempatan itu, karena kan lebih kecil nih biasanya forumnya kayak gitu. Jadi kamu bisa lebih banyak mengapresiasi atau menuliskan saran-saran atau apapun yang kamu pikirkan kayak gitu. Yang kedua yaitu menambah relasi pertemanan. Ini penting. Kenapa penting? Karena dengan teman, menurut saya, sangat menambah semangat kita untuk belajar. Circle pertemanan gitu, kayak zaman sekarang circle ya, ini circle ini jangan yang cuma fokus sama circle-nya sendiri aja, atau pertemanan yang sama yang lain, kayak gitu. Yang ketiga, yaitu mencari ilmu dengan memberikan ilmu. Maksudnya gimana sih? Mencari ilmu tapi ngasih ilmu, kayak gitu kan. Mencari ilmu, maksudnya saya kan kuliah nih. Kuliah, kebetulan saya jurusannya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, saya tuh mencari ilmu tentang gimana cara ngajarin anak SD yang baik. Nah, caranya gimana tuh? Dengan memberikan ilmu. Ilmu saya yang saya pelajari di S1 itu, saya akan berikan kepada anak-anak sekolah dasar saya, seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara merealisasikan karir? Ada 3 tahapan menurut saya. Yang pertama, perkuliahan. Pada perkuliahan, kita harus belajar sebagai landasan ilmu. Karena di kuliahan tuh mungkin banyak ini ya, teori-teori, banyak banyak semua hal yang kita pelajarin. Kalau saya PGSD berarti gimana cara gimana cara ngajar yang baik untuk anak sekolah dasar, gimana cara tentang pendidikan seperti itu ya, cara-caranya, atau bahkan kadang lebih ke teori sih kalau misalnya kuliah di awal-awal ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan bicara. Kenapa kuliah juga bisa meningkatkan kemampuan bicara? Karena pada perkuliahan kita nih sering nih presentasi seperti itu. Yang kedua yaitu organisasi. Nah, kalau misalnya tadi nih kayak narasumber yang pertama si Yusuf ini, dia bahkan sudah mulai ikut organisasi pada SMA. Nah, sekarang nih waktunya kuliah bahkan harus ikut lagi juga. Yusuf itu keren banget rasanya, dari SMA udah ikut
rasanya apa tadi itu ya, seperti keagamaan gitu. Itu penting banget, itu bagus banget Yusuf. Apresiasi buat Yusuf. Dan organisasinya itu yang pertama itu belajar kepemimpinan. Kayak tadi Yusuf, dia bisa jadi ketua kelas dan kayak gitu-gitu ya. Dan belajar kepemimpinan itu juga selain itu, kayak misalnya gimana caranya menjadi sekretaris atau sisi. Kalau misalnya sudah di organisasi itu subsidinya banyak, departemen, subsi itu banyak banget rasanya. Jadi kalian harus benar-benar coba untuk terjun di dalamnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menemukan studi kasus. Studi kasus ini misalnya kalau misalnya mau bikin suatu acara nih, tapi kekurangan dana. Jadi biasanya kalau mahasiswa tuh pindah jadi kayak tiba-tiba jualan risol, jualan kayak biasanya gorengan, itu nggak apa. Itu proses yang menarik dan eh, bagus untuk diingat seperti ya. Magang yang mungkin bisa menambah kamu apa namanya ya, fokus. Oke, so mencari sponsor bener tuh kayak gitu kata Kak Alifa. Jadi berbanyak magang itu misalnya yang sesuai sama jurusan boleh, atau bahkan kalau misalnya jurusan memang nggak sesuai, pilih satu mata kuliah yang kamu suka dan fokus sama mata kuliah itu aja nggak apa-apa. Jadi bisa perbanyak magang di mata kuliah yang searah seperti itu yang kamu mau. Yang kedua ada bekerja sesuai dengan keinginan atau passionmu di bidang apa. Jadi kerjalah sesuai itu. Insya Allah bisa kok, mau S1 di bidang apa aja, bisa masuk kemana aja, insya Allah seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Tadi kan udah cerita nih soal organisasi, perkuliahan, magang. Terus gimana nih? Gimana? Harus gimana gitu kan rasanya. Nah, kita tuh harus belajar yang optimal. Yang pertama, itu penting karena landasan yang kuat dan dapat berinovasi. Pemuda zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang yang dicari itu inovasinya. Apa sih yang beda dari kamu? Apa sih yang apa namanya ya? Yang paling membuat kamu tuh beda, membuat kamu tuh kelihatan mencolok gitu misalnya. Jadi itu yang dicari zaman sekarang. Dan juga yang selanjutnya adalah caranya dengan mengambil banyak kesempatan. Kalau misalnya kamu ditunjuk jadi ketua, kamu ditunjuk jadi, oke lah, subsi yang apa mungkin, atau departemen apa, atau si yang mana. Kalau bisa jadi yes man atau yes woman aja dulu gitu loh. Kalau kamu punya bakatnya ya rasanya, kalau kamu punya minat gitu. Jadi kayak yang jadi, coba kau, Rati kamu mau nggak jadi sekretaris? Boleh gitu. Rati kamu nggak jadi ini, yang angkat-angkat barang, yang misalnya checklist barang-barang apa aja yang kurang, boleh kayak gitu-gitu. Jadi yes aja, yes gitu rasanya. Tapi ingat juga nggak asal yes aja tapi ditinggalin gitu loh ya. Selanjutnya yang ketiga, berdampak pada karir yang mau coba dan gagal atau berhasil. Oh gini maksudnya, berdampak pada karir karena kita mau coba, mau gagal, mau berhasil. Jadi kan coba nggak semuanya berhasil, coba nggak semuanya gagal juga. Jadi yang penting nyoba nyoba aja dulu, nggak apa-apa. Mau misalnya ternyata nggak apa ya, nggak ekspektasi yang kamu pikirkan, nggak apa-apa. Yang penting coba, karena yang mahal itu pengalaman. Sebesar belajar tuh kapan aja, dari kamu lahir, kamu masuk TK, kamu masuk SD ya, bahkan sebelum TK lah, belajar jalan, belajar ngomong, belajar semuanya belajar. Seperti sekarang saya juga belajar ngomong. eh, saya juga baru pertama kali jadi narasumber. Jadi ya agak mungkin kecepatan ngomongnya, atau mungkin ada sesuatu yang nggak paham kayak gitu. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya yaitu aksi nyata. Ini adalah tips versi aku. Cuman 4 dan poin penting dari semuanya. Yang pertama adalah belajar. Karena belajar apa? Belajar itu sepanjang masa. Pokoknya belajar aja. Bisa sekarang dari YouTube, bisa. Dari buku, bisa. Semuanya bisa belajar. Oke? Yang kedua, manfaatkan waktu. Sama kayak Yusuf. Kalau bisa, saya bisa jadi balik ke masa SMA saya mau ikut organisasi yang banyak kayak Yusuf, biar sekarang tuh bisa menikmati apa ya namanya, hikmahnya rasanya kayak gitu, menikmati pengalamannya gitu.
Yang ketiga adalah mencoba peluang. Coba aja dulu, nggak apa-apa, coba dulu. Pasti semua orang pernah gagal dan pasti semua orang akan pernah berhasil. Jadi yang penting nyoba. Selanjutnya yang keempat, ini menurut aku banget sih sebenarnya, perbaiki relasi. Karena dengan relasi nanti kita bisa punya apa namanya ya, teman-teman yang suportif atau kita juga tahu macam-macam orang kayak gimana gitu loh. Kayak kalau teman ternyata mengkhianati kita, ya udah kayak cukup tahu aja kayak ente ya, nice try gitu apa gimana tuh. Selanjutnya ini dokumentasi saya sebenarnya, tapi ternyata agak burem ya gambarnya. Ini yang paling kiri saya pernah jadi MC karena saya mau coba. Yang tengah ini sebenarnya kelas online kayak gitu atau organisasi online. Dan yang ke sebelahnya ini sampai saya lupa. Oh, saya pernah mencoba magang di suatu sekolah atau jadi guru les seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Kak Radhifa. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain. Kak Radhifa dengar suara saya? Dengar Kak, wah keren banget dia guys materinya dari Kak Ratih. Jadi gimana nih? Apakah teman-teman ada yang punya pertanyaan? Silahkan raise hand atau boleh banget ditulis lewat kolom chat. Kita batasi 2 pertanyaan ya. Karena sepertinya belum ada yang mengajukan, aku mau tanya nih Kak. Sebagai mahasiswa ya, kita pasti nih harus kuliah, ada tugas kelompok, mungkin lagi well. Nah, kalau kayak gitu Kak Ratih gimana nih menghadapinya kalau lagi hektik-hektiknya itu? Apa yang buat Kak Ratih selalu aku bisa kayak gitu? Oke, pertanyaan bagus nih dari Radifa. Kalau misalnya lagi hektiknya itu biasanya tugasnya dipegang dulu taruh depan nih, kayak taruh di depan laptop. Bisa kok, bisa nih dikerjain, bisa nih, bisa gitu. Jadi coba-coba dikerjain dikit, tapi jangan sampai kepikiran terus. Bisa kamu keluar dulu, cari makan dulu di luar sambil lihat langit atau kayak gimana. Terus bisa jadi motivasi tersendiri tuh dari orang tua lah ya, kayak telepon, misalnya jauh dari orang tua. Atau misalnya sama teman-teman yang suportif seperti itu, kalau menurut aku ya Radifa. Karena emang pasti tugasnya kuliah tuh banyak banget. Aku tahu banget. Banyak banget. Tapi pasti bisa kok. Rasanya kalau nggak ditumpuk nggak bakal banyak. Kayak dijabarin aja. Kayak, oh bisa kerjain yang ini dulu. Oke. Apa wis tahan nafas, tarik nafas dulu. Bisa. Lanjut yang kedua. Tarik nafas dulu, baru lanjut yang ketiga. Kayak gitu. Makanya menurutku tuh penting ada teman yang suportif. Sama juga orang terdekat seperti keluarga atau saudara. Seperti itu, Radifa. Oke, makasih banget Kak Rati. Jadi begitu ya teman-teman. Selain kita memang harus belajar-belajar, kita juga ada di masa-masa capek pasti. Nah itu kita harus selalu berpikir positif kalau selalu ada orang-orang yang suportif di sekitar kita. Nah, nggak kerasa banget udah selesai untuk materi webinar yang pertama, yang kedua. Mohon maaf, karena sepertinya teman-teman tidak ada mengajukan pertanyaan lagi. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rati yang sudah menjadi narasumber kita kali ini, yang sudah mau berbagi pengalamannya yang sangat berharga dengan kita. Saya sebagai moderator kedua, Radifa, undur diri, saya kembalikan kepada Kakak MC. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak. Oke, bagaimana sharingnya dengan pemateri kedua? Asik kan? Ya, oke, terima kasih untuk Kak Rati dan Kak Radifa sudah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya ya buat kita semua. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya. Amin. Nah,
Selanjutnya ada penampilan dari Kak Audrey. Selanjutnya akan ada penampilan storytelling dari Kak Audrey. Kak Audrey ini adalah pelajar ya, pelajar SMP 3 Bahasa Guru Rukun, Bahasa Rukun Harapan Jember. Tentunya dari Jember ya. Dari Jember. Dan beliau inti dari public speaking your batch 20. Monggo Kak Audrey dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Halo teman-teman, malam semuanya. Sebelumnya, salam kenal, aku Audrey. Aku adalah peserta kelas Public Speaking for Your Batch 20. Sama seperti teman pengisi acara malam hari ini. Sedikit cerita pengalamanku selama mengikuti kelas Public Speaking for Your di The Jannah Institute. Menurutku, belajar di kelas Public Speaking ini itu seru banget. Setiap pertemuan pasti ada hal barunya. Aku mendapatkan banyak materi dan tips-tips yang bermanfaat sekaligus mempraktekannya. Seperti penggunaan intonasi dalam berbicara, cara mengimprove public speaking di depan banyak orang, cara membaca berita, cara membuat vlog, dan banyak lagi. Kelas menjadi lebih menarik lagi dengan sharing-sharing dari teman-teman lain. Dan ternyata mereka juga memiliki perasaan yang sama sepertiku dan pengalaman yang hampir mirip dengan pengalamanku sendiri. Nah, itu dia pengalamanku bagaimana selama kelas berlangsung. Jadi, pesanku untuk teman-teman, public speaking itu sebenarnya mudah loh. Kita hanya perlu percaya pada diri sendiri dan terus berlatih. Dengan begitu, teman-teman pasti jadi jago di public speaking. Gimana? Teman-teman ada yang mau ikutan kelasnya juga nggak? Yuk ikutan juga sama kayak aku, supaya bisa menemukan pengalaman terbaik dalam menemukan dirimu. Terima kasih. Ya. Keren banget ya untuk testimoninya buat Kak Audrey. Terima kasih untuk Kak Audrey. Selanjutnya Nah, terima kasih kepada Kak Audrey atas penampilannya terkait pengalamannya selama kelas public speaking youth. Nah, itu tadi webinar kita yaitu biar gak OOTD terus, fokus OOSC. Nah, dalam final perform kelas public speaking for youth batch 20. Nah, lega nggak sih Kak akhirnya kita lulus? lega. Nah, jadi selamat buat kita semua. Akhirnya officially ya, kita lulus dari kelas Public Speaking for Youth di Jannah Institute. Dan semoga ini jadi awal buat kita untuk terus belajar dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada ya. Nah, sebelum kita tutup, ada sesi testimoni secara keseluruhan dari peserta yang akan dipandu oleh Kak Alsa dan Teh Nung. Kak Alsa dan Teh Nung, bersilahkan. Iya, halo teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya, layarnya jadi berubah. Jadi nggak terlalu kelihatan wajahnya, cuman suaranya aja nggak apa-apa ya. Ya, wah, congratulations teman-teman semuanya. Alhamdulillah seneng rasanya udah lulus ya.
dari beberapa kali pertemuan berarti 4 minggu dan sekarang 5 minggu lebih sih sebenarnya karena kemarin juga sempat ada gladi. Alhamdulillah udah sampai di akhir, nggak akhir lah ya. Ini sebenarnya awal sih, awal debut teman-teman jadi seorang public speaker. Mungkin tadi ada yang memang first time ya kayak narasumber kita nih, ternyata dua-duanya sama-sama first time Yusuf dan Karati. Wah, berarti ini awal debut yang bagus ya, dan mungkin nanti ke depannya bakalan ada panggilan-panggilan lagi jadi narasumber Yusuf atau Karati. Dan mungkin yang lainnya juga ya, ada Radifa, terus juga Irma, Kak Mia, Kak Zakia, Audrey, dan juga Alila yang nanti mungkin ada kesempatan lainnya bisa naik mungkin yang awal jadi MC jadi moderator, yang jadi moderator jadi narasumber, dan narasumber mungkin seterusnya ya, atau bisa merasakan profesi public speaker yang lainnya. Dan insya Allah ini menjadi awal yang baik untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi kan yang udah buat testimoni secara khusus tuh ada Audrey ya, jadi secara keseluruhan. Nah, kalau sekarang aku penasaran nih, gimana sih mungkin lebih ke perasaan teman-teman ya, tampil malam hari ini. Gimana rasanya? Aku mulai dari siapa ya? Oh iya, BTW masih ada Kak Alsa nggak? Kak Bila? Ada Teh Nung ada di sini. Oh ada. Nggak kelihatan. Ya, siapa dulu nih Kak kira-kira yang mau testimoni? Mungkin lebih ke hari ini aja ya Kak, perasaan hari ini bisa tampil. Iya, iya benar. Ya, mungkin teman-teman di sini bisa menyampaikan gimana sih feel-nya atau perasaannya ketika mengalami apa ya, euforia ngadain webinar sendiri ya. Euforia menjadi pemateri, MC, moderator dan lain sebagainya. Itu perasaannya gimana? Nanti teman-teman bisa sampaikan aja kalau waktu Kak Alsa tanya ya, gimana perasaannya, gimana feel-nya, sejujurnya aja. Ya. Mungkin yang pertama kita mulai dari ini ya Kak, penampilan terakhir tadi dari Audrey ya. Audrey udah ngasih testimoni ya. Cuman coba Iya. deh untuk perasaan feel-nya. Nah, menurut Audrey, gimana perasaannya bisa ngadain webinar sendiri, sampai Audrey juga ngisi di dalamnya dan melewati perjalanan kelas public speaking yang kemarin. Sebenarnya karena ini pertama kali ikut kayak public speaking ini, rasanya kayak deg-degan gitu. Kan pertama kali. Tapi ya saya senang karena bisa menjadi bagian dari webinarnya, bisa sharing-sharing, bisa apa ya, memberikan informasi atau apa ya, cerita pengalaman Oke, ya agar teman-teman lain juga ada yang public speaking juga kan. Ya. oke, 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 keren, keren Audrey. Terus semangat ya dan diasah terus potensinya. Kemungkinan nanti ke depan pasti akan ada challenge-challenge baru dari orang-orang di luar sana yang sudah melihat teman-teman di sini berkembang menjadi public speaker yang jago-jago gitu ya. Apalagi udah belajar teori-teorinya. Makasih Audrey. Terus sekarang coba ke Alila deh. Alila ada nggak ya? Alila, ini penampilan juga tadi voice over. Kita mulai dari adik-adik dulu yang masih SD. Karena Iya. apresiasinya dari kita ya, dari trainer tuh gede banget buat adik-adik yang masih SD ini. Kenapa di usia mereka yang masih SD udah mau ngembangin diri di dunia public speaking tuh udah keren banget gitu ya. Untuk Alila gimana nih perasaannya? Alila tadi tampil voice over. Mungkin pertama kali juga ya Alila voice over di depan teman-teman online lumayan banyak juga gitu. Gimana nih perasaannya Alila? Jujur tadi deg-degan banget sih. Terus? Cuman kayak seneng gitu bisa ngobrol di depan banyak orang tuh seneng. Oke, senang ya, Seneng. happy. Terus selain itu perasaannya? Ya, seneng aja sih. Oke, oke, terima kasih Alila. Bagus banget ya tadi, udah mulai stabil, udah keren juga. Semangat terus Alila dikembangin lagi ya. Nah, terus untuk selanjutnya ini kita bakal beralih ya. Siapa tadi ya? Yang dari jenjang SD, SMP nggak ada ya? SMA, SMA. SMA. Ya, coba dari ini dulu Irma. deh, moderatornya. Nah, si Irma. Nah, Irma, gimana perasaannya jadi moderator online? Irma, halo, cek
Irma boleh Lupa, direspon. masih di unmute. Masih di unmute Irma. Oh, masih step by step bukanya ya. Dari kamera terus ke suaranya mungkin. Gimana perasaannya Irma jadi moderator online di webinar kali ini? Jujur pertama kali kan, ini first time Irma ikut webinar-webinar kayak gini setelah ikut public speaking yang kemarin. Terus Mm-mm. ya dari awal tuh udah grogi dari jam 5 tuh udah kayak aduh gimana mah gitu-gitu. Nyampe, Terus nyampe tadi tuh masang muka kayak misalnya kayak aku senyum gak ya soalnya kan grogi tuh kayak gitu jadi harus full senyum. oke, tapi aman ya, aman sampai Aman akhir. Oke, ya, cuma ketagihan tadi nggak? kesimpulan. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi udah bagus kok, udah keren. Ketagihan jadi moderator lagi atau mau coba narasumber? Narasumber kayaknya ketinggian deh Kak, soalnya pengalamanku masih kurang, nggak kayak Kak Yusuf, Kak Ratih. Dia kan udah kayak ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Sedangkan aku nggak punya pengalaman sosial sama sekali. Apalagi kan aku SMP itu, aku di pondok. Nah, jadi Oh iya iya. baru keluar gitu loh. Sama kok, Agak, aku juga SMP di pondok. SMA juga oh, nggak mondok sih, yaitu di zaman SMA itu mulai ngembangin diri, terus di perkuliahan mulai berani lah. Jadi kan memang kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kita bakal nemuin hal-hal baru. Jadi Irma terus belajar aja, udah keren, udah mantap, diasah dan dikembangin lagi ya. Terima kasih Irma. Sekarang kita pindah ke Yusuf. Ini Yusuf juga pertama kali katanya. Gimana perasaannya Yusuf? Yusuf, Kemarin Saya kan juga agak nggak enak bingung. badan ya. Gimana Benar-benar. perasaannya? Saya nyiapin ini udah dari seminggu yang lalu tuh udah selesai. Jadi saya Heeh. santai sekolah semacam pas ada tadi kemarin kok salah itu saya kan. Saya juga bingung kan. Aja bikin gimana kan langsung waktu itu juga saya kejar sampai pagi. Mungkin kejar kan soalnya kan jadwal sekolah tuh Iya padet ya. pagi pagi terus putus kisah 5 Isya udah di situ lagi di sekolah lagi. Mm-mm. Sampai jam 10 pas setengah 10 lah. Kadang-kadang padat jadi saya harus bisa mengatur waktu Mantap, buat mantap, mantap, mantap. saya orang Keren. lain. Keren. Emang waktu di WA iya Kak masih kegiatan dan lain sebagainya. Bener, Mantap masih ya. bener. Memang kalau misalkan banyak kegiatan itu kita perlu manajemen waktu ya, yang bagus, yang baik Nah, gitu. Dan kalau misalkan kita sudah mengambil sesuatu, kita harus konsekuen. Cuman Yusuf udah keren ya. Dan itu sebenarnya nggak salah sih kemarin itu Yusuf. Cuman alurnya perlu dirapihkan lagi. Nanti Yusuf bisa belajar nah, lebih menata alur, terus juga memfokuskan temanya itu seperti apa. Jadi sebenarnya kalau mau jadi narsum atau pemateri, itu nanti fokus aja dengan materinya, terus 5W1H itu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. bener. Jadi itu akan lebih runtut dan urut gitu ya. Ini pengalaman pertama yang insya Allah bakal terkesan terus, terus jadi juga pengalaman yang baik juga buat Yusuf ke depan. Ya, semangat, diasah terus ya. Jangan cepat puas, terus untuk berkembang ya. Makasih buat Yusuf. Kita next Iya, ke mungkin moderatornya lagi ya. Ke Radifa, baru ke Rati, terus nanti kita ke kakak-kakak MC. Radifa ada di sini. Halo. Halo Kak, ada. Oke, gimana Radifa perasaannya? Happy atau ada dredegnya atau gimana? Ada happy-nya, ada nervous-nya, ada senengnya Mm-mm. juga, ada akhirnya berhasil gitu. Oke, Karena akhirnya ini baru berhasil pertama ya. kalinya. Oke, kayak melawan tembok tinggi ya. Kayak berhasil nendang Iya, tembok tinggi. Oke. Tapi melewati. happy ya, senang ya bisa bisa berada di titik ini kayak pertama kali dan ternyata nggak semenakutkan itu, bener nggak sih ya? Radifa mungkin ada overthinkingnya, akhirnya berhasil menaklukkan, terus akhirnya percaya ya kalau bakal bisa seterusnya. Iya, bener banget Kak. Akhirnya bisa ternyata kayak gitu. Iya, iya. Mungkin ada perasaan lain yang mau disampaikan ke teman-teman? Bangga ya sama teman-teman, lebih kayaknya lebih ke bangga karena akhirnya
semua berhasil melakukan ini dengan hasilnya keren banget. Semuanya Oke, benar-benar mantap. Iya, patut sih kita apresiasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih Radifa udah bantu apresiasi juga. Radifa juga keren. Terus semangat ngembangin diri ya. Karena juga Radifa ini kan masih kuliah awal-awal semester. Dan pastinya public speaking bakal kepake terus sampai nanti karir ya tentunya. Oke, makasih Radifa. Kita pindah ke Kak Ratih nih, narsum kedua. Ini udah mulai lancar, tertata gitu ya. Karena mungkin udah kuliahnya 2 kali dia. Lebih senior dari saya juga. Gimana Kak Ratih? Ya, Pengalamannya, perasaannya. rasanya lebih ke aneh kali ya Kak. Biasanya kan webinar yang dengerin kayak gitu. Kok ini jadi yang ngomong gitu. Jadi kayak yang ya aneh-aneh. Senang cuman aneh aja gitu rasanya. Oke, jadi karena mungkin biasanya mendengarkan, sekarang jadi punya kesempatan untuk berbicara ya, menyampaikan. Mungkin itu jadi hal yang pertama kali sehingga jadi ada perasaan aneh gitu. Tapi udah mantep banget ya, udah luar biasa banget. Tadi udah runtut, udah teralurkan dengan baik, juga cara penyampaiannya bagus, tertata, rapih juga. Jadi tinggal dikembangin lagi, apalagi juga karate ini kan nanti targetnya bakal jadi guru ya, dan bener-bener kepake banget pastinya tuh public speaking buat menyampaikan ilmu, deliver materi-materi ke anak-anak, apalagi PGSD yang random banget anak-anaknya, aktif banget, banyak tipenya. Nah, itu pasti bakal kepake, entah itu nanti di-compare dengan teori-teori pendidikan yang lain ya. Semangat terus Kak Rati, dikembangkan terus ke depannya. Terima kasih, dan kita bakal move ke kakak-kakak MC. Dari Kak Mia dulu mungkin yang udah on cam ya. Bentar lagi Kak Zakia siap-siap ya. Gimana nih perasaannya Kak Mia jadi MC di acara online? Sebelumnya udah pernah atau belum? Terus feel-nya sekarang gimana? Alhamdulillah baru kali ini aja ya jadi MC di acara public speaking ini. Alhamdulillah feel-nya itu ya rada gimana tadi ya? Rada karena saya itu 2 minggu ini tuh sibuk banget jadi tuh gimana ya gitu. Kan nggak ikut gladi kan. Nanti bisa nggak sih gitu. Iya, iya, Bosan iya. ya. 6:30 itu baru selesai forum. Akhirnya gimana ini? Terus di rumah juga wifi-nya error. Lah, gimana ya ini gitu ya. Terus kayak Banyak eh, kendala ya. iya kayak deg-degan gitu. Terus ini udah acaranya sekarang gitu kan. Jadi kayak eh, pasti aku bisa gitu. Optimis aja sih aku Oke, bisa. benar-benar afirmasi positif. Akhirnya bisa juga ya Kak ya, Kak. Alhamdulillah bisa Kak. Ngeri, ngeri. Meskipun ada Iya. ribut sedikit. Apa-apa, Iya. nggak apa-apa ya. Itu wajar ya teman-teman. Dikuatkan aja afirmasi positifnya supaya nanti yang naik itu adalah perasaan positif ya. Semakin pede, bukan yang negatifnya yang naik. Jadi perasaan pedenya semakin naik, kepercayaan dirinya sehingga teman-teman bisa lebih lancar saat ngomong. Untuk masalah grogi, dredeg, mungkin salah ngomong itu adalah hal biasa. Belibet ya, keplecok lah istilahnya ya bahasanya itu hal biasa. Jadi teman-teman perlu belajar, banyakin jam terbang dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah bakal jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Kak Mia. Sekarang kita ke Kak Zaki ya. Gimana nih Kak Zaki? Yang katanya introvert akhirnya menjadi MC. Bagaimana nih Kak Zaki ya perasaannya? Ini yang pertama kali ya, apa pengalaman pertama menjadi MC. Nah, terus Hmm, karena tadi itu juga sempat apa ya, kan kalau apa ya pikirannya ya nanti semoga itu lancar-lancar aja dan sesuai dengan urutan yang sudah dipersiapkan dari pertama kali gitu Kak. Jadi iya. ketika ada kondisi yang tiba-tiba nggak sesuai itu bingung rasanya, bingung menghadapi gitu. Oke. Jadi akhirnya Mm-mm. kata-kata yang keluar juga ya apa adanya kayak gitu. Iya, terbatas ya mungkin ya. Karena Ya, mungkin kebingungan tadi itu ya. Iya, terus setelah sampai akhir di sini gimana? Kan sudah berlalu nih, sudah lewat. Gimana perasaannya? alhamdulillah lega sih Kak. Lega, iya. Ya, Oke, memang kalau kita awal-awal jadi MC gitu ya, MC dan juga moderator itu harus siap dengan berbagai keadaan dan kondisi yang ada. Misalkan pematerinya
telat gitu ya, atau mungkin audiensnya sepi. Kita harus bisa membawa suasana itu menjadi suasana yang menyenangkan, suasana yang seru, sehingga forumnya itu atau apa acara yang kita handle ya itu menjadi menyenangkan. Ya, memang benar mungkin untuk awal-awal kalau ada hal-hal yang berbeda sedikit kita agak bingung dan lain sebagainya. Tapi semakin banyaknya jam terbang, kita belajar dan berlatih ya, mungkin dengan mendengarkan MC-MC, video-video MC yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu juga membuat teman-teman semuanya di sini bisa lebih luas ya dengan membawakan acara itu bisa lebih luas, bisa lebih menyenangkan. Oke, terima kasih atas semua testimoninya teman-teman. Aku juga mau apresiasi ya yang sebesar-besarnya kita tepuk tangan bareng buat teman-teman semuanya di sini. Udah keren, udah hebat, udah berani kayak nendang tembok tinggi supaya kalian bisa pede tampil di final perform yang pertama ini. Ini menjadi gerbang pembuka kalian untuk terus berkarya, terus mengasah, dan juga mengembangkan potensi public speaking di daerah dan wilayah manapun ya, entah itu di lokasi kalian sendiri, di tempat daerah kalian sendiri, atau bahkan di luar sana, secara online maupun secara offline. Besar banget kemungkinan buat teman-teman menjadi pemateri hebat ke depannya. Jadi, tetaplah berendah hati dan membuka diri untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu dari Kalsa mewakili trainer yang lain, Teknung, dan lain sebagainya yang sudah cukup dan sangat bangga dengan teman-teman semuanya. Terus berproses dan belajar ya. Dan mungkin itu aja ya, Teknung. Bisa dikembaliin ke MC buat selesai ya. Gimana, Teknung? Oh iya Kak, boleh sudah cukup. Tadi sudah sangat Oke, terima kasih. Semangat teman-teman, keren semuanya. Baik, Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Alsa dan Kak Nung ya. Ya, Alhamdulillah semua sesi berjalan lancar. Meskipun agak ada sedikit kendala ya, tapi nggak apa-apa lah itu masalah teknis. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat narasumber dan kita semua hari ini yang kita hari ini dan tak lupa untuk teman-teman yang hadir juga di via Zoom. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton kita malam ini. Dan saya pamit, saya Rasmia pamit ya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang ada di Zoom. Dan teman-teman public speaking. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat terus, boleh live dari Zoom ya. Bye. Semoga masih terus bisa berhubungan dan berkolaborasi ke depannya. See you. Terima kasih Kak. See you. Terima kasih, Kak. Ya.